Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Salsabila, NPM 2015310294. Di sini saya akan mempresentasikan resum poin-poin penting materi pertemuan 1 sampai 7 manajemen pengendalian usaha. Materi pertama, konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang-peluang kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan, kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Kompetensi kewirausahaan, mempunyai kepribadian yang kuat, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wirausaha, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Peluang-peluang wirausaha. Peluang wirausaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan mendapat keuntungan. Ciri-ciri peluang usaha, yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi tapi sifat real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Yang ketujuh, bisa bisnis tersebut profitable. Materi 3, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Merintis usaha baru, ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang bila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau phasing. Langkah-langkah dalam memulai usaha baru antara lainnya, yang pertama, optimalisasi potensi diri. Yang kedua, fokus dalam bidang usaha. Yang ketiga, berani memulai. Teknik dan strategi pengembangan usaha baru. Teknik pemasaran, yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, produk. Yang keempat, harga. Ya, materi 4, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematik yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tujuan dari organisasi, membangun hubungan serta koordinasi yang baik atau divisi dan karyawan. Yang kedua itu meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan. Yang ketiga, keamanan dan persatuan antara karyawan. Yang keempat, menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura positif. Organisasi profit merupakan salah satu usaha single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasionalnya suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dibubarkan apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian, sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Materi 5, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep dasarnya pengendalian manajemen, yang pertama, sistem
itu merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Karakternya itu langkah-langkah yang berirama, terordinasi dan terulang yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, pengendalian itu merupakan proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Sistem pengendalian memiliki 4 elemen, yaitu pelacak, penafsir, efektor, dan jaringan komunikasi. Manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian manajemen itu merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Aspek dari pengendalian manajemen itu yang pertama, kegiatan pengendalian manajemen, keselarasan tujuan, perangkap penerapan strategi, dan bantuan dalam penerapan strategi baru. Perumusan strategi ini merupakan proses pemutusan tugas organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuannya tidak memiliki jangka waktu. Tujuan akan tetap ada hingga tujuan tersebut diubah. Pengendalian tugas ini merupakan proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini terdiri dari pengawasan agar aturan-aturan itu diikuti. Materi 6, perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Perilaku dan organisasi. Dalam dunia bisnis saat ini, perilaku organisasi itu merupakan alat penting untuk mengelola tim yang efektif, dan itu membantu untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan itu faktor eksternalnya, norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Normanya itu mencakup etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Faktor internalnya itu budaya, gaya kepemimpinan, manajemen, organisasi informal, persepsi, dan komunikasi. Sistem pengendalian formal ini merupakan sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal menjelaskan struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Sistem ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu aturan-aturan. Yang pertama, aturan-aturan, di antara lainnya pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Yang kedua itu proses kendali secara formal, yaitu suatu perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Ini organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Itu misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, dan sebagainya. Yang kedua itu organisasi internasional. Ini organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan. Ini misalnya organisasi internasional, yaitu PBB. Yang ketiga, hibrid organisasi. Ini merupakan yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik
namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Yang keempat, ini organisasi informal. Ini merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, dan atau klub tertentu. Yang kelima itu organisasi rahasia. Organisasi ini didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, seperti organisasi pemberontakan. Fungsi dari pengendalian itu yang pertama melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, yang kedua melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, yang ketiga melakukan proses komunikasi informasi yang baik, yang kelima mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Materi 7, pusat pertanggungjawaban atau pusat tanggung jawab, pusat laba, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab itu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Sifat pusat tanggung jawab itu yang pertama, pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Cita-cita tersebut, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pusat beban ini merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat administrasi dan pendukung ini meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pusat administrasi dan pendukung ini ada dua, yaitu pengendalian atas beban administratif dan penyusunan anggaran. Pusat penelitian dan pengembangan ini merupakan aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna. Pusat pengembangan ini merupakan menghasil produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Permasalahan dalam pengendalian pusat penelitian dan pengembangan ini yaitu kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan tidak adanya keselarasan cita-cita. Pusat pemasaran ini meliputi logistik dan aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik ini berupa aktivitas yang terlibat dalam memindai barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Aktivitas pemasaran ini berupa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.